Baik, masih ada sebelum ini ya. Karena kita hanya ketemu sekali, karena banyak liburnya nih. Mau saya tambah Zoom kalian tak bisa. Yalah, tambah sedikit lah waktunya ya. Palinglah tambah 5-10 menit. Ya kan tidak mungkin saya kasih Zoom lagi. Apalagi mau Zoomnya. Ini dah Senin, Selasa, Rabu. Udah mau siap-siap Kamis putih. Ya. Jadi materi sampai di sini untuk meet-nya. Kita lihat dulu. Ini hanya saya senggol, cuman masalahnya penting. Kita mau lihat sejarah gereja abad ke-7 dulu. Ya. Tadi dia bilang senggol dong katanya. Pada abad ke-7, perkembangan gereja Kristen sangat dipengaruhi oleh perubahan politik, teologis, dan ekspansi agama lain terutama Islam. Ya, pada abad ke-7 itu terjadi dinamika yang begitu luar biasa. Karena agama dan negara itu bersatu, ujung-ujungnya ribut. Berikut adalah beberapa peristiwa penting dalam sejarah gereja pada abad ke-7. Yang pertama, kekristenan di Kaisaran Bizantium, Romawi Timur. Jadi dulu ada 4 kuskupan. Yang paling awal itu adalah kuskupan Yerusalem, kuskupan Antioquia. Di mana Antioquia? Di Turki sekarang ya. Kemudian kuskupan di Alexandria, Mesir. Dan kuskupan di Roma sebagai primus inter pares. Lalulah diciptakan lagi atau dibuat lagi kuskupan baru, kuskupan di Bizantium ini atau Konstantinopel. Ya, itu Romawi Barat dan Romawi Timur biar bisa menguasai. Ya. Jadi negara dan agama itu bergabung. Tetapi pada zaman Kekaisaran Bizantium di bawah Kaisar Heraklius 610 sampai 641 menghadapi tantangan besar dari Kekaisaran Persia, Sasania, dan kemudian dari ekspansi Islam. Nah itu. Kemudian pada masa ini terjadi kontroversi monotelistisme, sebuah ajaran yang berusaha menyatukan perpecahan antara gereja ortodok dan kaum monofisit dengan mengajarkan bahwa Kristus hanya memiliki satu kehendak ilahi. Tetapi nanti akan terjadi perpecahan lagi pada tahun 1054 ya, skisma pertama. Tapi sebenarnya sudah terjadi perpisahan pada Konsili Kalsedon. Ya, sekitar 465 ya. Jadi ya. Lalu Konsili Lateran 649 di Roma akhirnya menolak monotelitisme. Jadi tidak cocok itu. Kalian tahu Ortodok dan Katolik ya? Kalau Ortodok itu nanti kalian lihat di YouTube itu ya, ada bagus tuh. Ortodok itu lebih menganggap Yesus itu ya, keilahian dan kepribadian itu bercampur gitu. Kalau di Katolik itu ya, keilahian dan kepribadian manusianya itu adalah dua yang menyatu. Sedangkan itu, nah itu antara mono dan dui mono. Nah ini nanti kayak kalau keliru silakan dicek lagi ya. Nah, jadi ada dogma-dogma yang berbeda. Tetapi dogma-dogma itu sebenarnya adalah suatu hasil dari konsili. Jadi konsili ini sebenarnya ya, makanya kalian butuh tahu karena konsili yang paling terakhir dilaksanakan adalah Konsili Vatikan kedua. Tahun berapa tuh? 1963 sampai 1965 ya. Nah, lalu kemudian penyebaran Islam dan dampaknya bagi gereja. Pada tahun 632, Nabi Muhammad wafat dan umat Islam mulai melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah Kristen di Timur Tengah. Maka kita lihat Timur Tengah itu memang dikuasai Islam. Tetapi masih ada umat-umat Kristen lainnya. Kemudian Afrika Utara dan Persia. Kota-kota Kristen penting seperti Yerusalem 638, Antioquia 637, dan Alexandria 642 jatuh ke tangan Muslim. Banyak komunitas Kristen di bawah pemerintahan Muslim mempertahankan keyakinannya tetapi harus membayar pajak khusus, jizyah. Jadi sebenarnya tidak masalah sih. Di kita juga kita harus bayar pajak kan. Berikutnya kekristenan di Eropa Barat. Di wilayah Eropa Barat, kekristenan berkembang di bawah pengaruh kepausan Roma. Jadi di Barat itu kekuatan kepausan Roma itu luar biasa. Nanti kalian belajar di sejarah gereja dunia ya. Nanti lebih berkembang. Dan misionaris dari Irlandia serta Inggris. Santo Agustinus dari Canterbury, wafat 604, dikirim oleh Paus Gregorius
agung untuk mengkristenkan Anglo-Saxon atau Anglo-Saxon di Inggris. Kemudian Raja Edwin dari Northumbria 627 dan Raja Oswald dari Northumbria 634 sampai 642 memainkan peran besar dalam penyebaran Kristen di Inggris. Makanya sampai bendera-benderanya juga tahtanya, kalau kita lihat tahta yang Portugal tuh ya. Kemudian itu ya, itu bentuk salib. Nggak lihat bendera Inggris itu. Ya. Ada salib lalu ada X. Itu salib Kristus. Nggak tahu X itu Kristus. Oh, enggak tahu simbolnya. Jadi ada simbol seperti mata satu. Ya, itu simbol tuh gereja sebenarnya tuh. Ada mata. Lalu dipakailah orang bilang permasom pula. Banyak kita ini emoticon kita atau ikon-ikon kita tuh enggak kita ketahui. Misalnya kayak salib terbalik ya Petrus. Lalu orang selalu mengartikan itu Dajjal. Ya kan? Itu salibnya Petrus terbalik. Mungkin kalian tidak pernah dapat, tapi kalau kalian cari di Vatikan itu ada tuh. Tiba-tiba salib terbalik. Bukan salib Guns N' Roses, lain lagi. Salib itu kan ribuan, tapi salib yang benar-benar menyalibkan Yesus itu hanya satu. Ya. Makanya kita salibnya ada korpus. Ya. Ya. Mengapa salib kita itu bukan salib penjahat, salib yang benar-benar menyalibkan Yesus. Dulu kan ada konsili yang menetapkan mana salib yang betul. Ribuan orang disalib. Ya. Berat bagi pengikut Kristus dan orang-orang yang bukan Romawi dulu. Selanjutnya gereja di Afrika dan Timur Tengah. Di Mesir gereja Koptik tetap kuat meskipun berada di bawah kekuasaan Muslim. Jadi gereja Koptik. Nah, Koptik itu udah berpisah sekitar tahun 645 lah. Kalau saya keliru, saya mohon maaf. Ada sejarah gerejanya tuh. Ya, di Ethiopia kekristenan tetap bertahan di bawah kekaisaran Aksum. Makanya di Ethiopia itu agak berbeda sedikit kanon kitab sucinya. Kanon kitab suci tidak salah 83 ya. Lebih 10. Ya. Ada satu kitab Henok yang seharusnya bukan kitab, itu apokrip ya. Kalian udah belajar ya apokrip tuh. Apokrip itu adalah bukan kitab suci tetapi tulisannya berwibawa dan itu membantu untuk ya kan menerangkan hal-hal yang mungkin tidak ditulis dalam kitab suci. Tapi bagi orang Protestan apokrip itu palsu. Makanya dianggapnya Deuterokanonika itu apokrip. Tapi bagi kita itu bukan apokrip. Ada kitab Makabe yang ketiga itu apokrip. Kalau kalian belajar kitab suci, ya. Kemudian gereja Nestorian di Persia dan Asia Tengah masih berkembang meskipun mengalami tekanan dari Muslim dan Zoroastrian. Tahu Zoroastrian? Zoroaster, ya, nanti bisa dilihat di situ. Jadi abad ke-7 adalah masa transisi besar bagi gereja, sementara gereja Bizantium menghadapi tantangan internal dan eksternal. Gereja di Eropa Barat berkembang di bawah kepemimpinan Paus. Sementara itu ekspansi Islam mengubah lanskap politik dan agama di Timur Tengah dan Afrika, menyebabkan banyak komunitas Kristen hidup di bawah pemerintahan Muslim. Ya, itu terjadi ya pada abad itu. Makanya Spanyol itu dikuasai oleh pemerintahan Islam itu 800 tahun. Makanya kalian harus paham tuh. Lama kan 800 tahun? Lama. Kemudian kita lihat sejarah abad gereja di Nusantara abad ke-7. Nah, ini yang menjadi kontroversi untuk kita pelajari dan akan menjadi suatu bahan disertasi kalian kalau kalian jadi doktoral nanti. Silakan diteliti. Pada abad ke-7 tidak ada bukti konkret tentang keberadaan komunitas Kristen atau gereja yang berkembang di Nusantara. Betulkah? Kalau kalian tahu bahasa Latin, kalian tahu bahasa Yunani, kalian tahu bahasa Ibrani, silakan datang pergi ke tempat-tempat di mana untuk menunjukkan bukti bahwa sebenarnya pada abad ke-7 kekristenan itu sudah datang di Indonesia. Namun beberapa indikasi menunjukkan bahwa Nusantara sudah memiliki kontak dengan komunitas Kristen dari luar, terutama dari Persia dan India. Mengapa? Pengaruh pedagang Persia dan India. Karena Persia dan India itu ada satu Rasul Yesus yang menyebarkan ajaran Kristus ke sana, yaitu Rasul Thomas. Ya, Thomas kalau tidak salah. Ya. Pada abad ke-7 Nusantara khususnya Sriwijaya, Sumatera sudah menjadi pusat perdagangan yang ramai dan berhubungan dengan berbagai bangsa termasuk Persia dan India. Dalam sejarah kekristenan di Asia, gereja Nestorian yang berasal dari Persia sudah menyebarkan ajarannya ke wilayah-wilayah Asia termasuk India dan Cina. Jadi gereja Nestorian, gereja Persia
itu adalah Kristen Persia, itu menyebarkan ajarannya ke India dan Cina. Nah, nanti kalian lihat nanti sejarahnya berkembang di situ. Ada kemungkinan bahwa pedagang atau misionaris Nestorian singgah di beberapa pelabuhan Nusantara, seperti di Sumatera atau Jawa, meskipun tidak ada bukti tertulis yang pasti mengenai keberadaan komunitas Kristen pada masa ini. Ya, bukti tertulisnya memang tidak ada, tetapi catatannya pasti ada lengkap di Vatikan. Makanya biasanya kalau kalian misalnya jadi doktoral, ya, siapa tahu ada yang bisa dapat beasiswa sekolah di Gregoria, Roma, kalian bisa berbahasa Latin, wah mantap. Ya. Sekarang masih S1. Ya kan? Tapi kalau kalian rajin buat YouTube kalian, rajin buat explore tugas kalian, buat jurnal kalian akan dikenal. Sekarang tuh dikenal tuh tidak perlu pergi ke negaranya, cukup di YouTube saja. TikTok, Facebook. Tapi ciptakan catatan digital yang baik, bukan catatan digital yang tidak baik. Ya kan? Kemudian kita lihat bukti arkeologis yang berpotensi. Beberapa sumber menyebutkan ya, bahwa terdapat prasasti Nazaret di Padang Lawas, Sumatera Utara yang menunjukkan kemungkinan pengaruh Kristen. Namun bukti ini masih diperdebatkan dan belum bisa dikonfirmasi sepenuhnya. Di daerah Barus itu ya. Selain itu pengaruh kuat Hindu Buddha di Nusantara, terutama dari kerajaan Sriwijaya dan Tarumanegara, membuat kemungkinan berkembangnya gereja Kristen sangat kecil pada masa itu. Ya, karena sudah ada agama di Nusantara. Kita ini kan tidak menyebarkan agama kepada orang yang beragama sebenarnya. Tetapi justru kita mewartakan iman itu berdasarkan, ya kan? Apa tadi? Ada 3 hal yang dilakukan oleh misionaris. Yang pertama apa? Kesehatan. Kedua, pendidikan. Ketiga, sosial. Ya, ya pasti itu. Ngerawat orang pati jompo, orang cacat, ya kan begitu. Ya. Berapa rumah sakit Katolik yang ada di Indonesia? Itu ada di Katolikku, keren tuh. Hubungan dengan Cina dan kekristenan di Timur Jauh. Nah, pada abad ke-7, kekristenan, khususnya Nestorian, telah mencapai Cina. Bukti keberadaan mereka ditemukan dalam prasasti Zhen ya, 635 Masehi, yang mencatat masuknya agama Kristen Nestorian di Tiongkok. Mengapa Tiongkok itu catatannya bagus, sedangkan di Nusantara tidak? Karena di Nusantara belum mengenal. Ada catatan, tapi ya pastilah catatan itu dikuasai oleh kerajaan. Sedangkan di Cina itu sudah menjadi sejarah. Siapa-siapa yang dicatat harus dicatat. Nah, makanya catatan kalian itu menjadi catatan sejarah kalian untuk mengajar kembali. Siapa tahu kalian jadi dosen, jadi guru, jadi kerja CU, jadi katekis. Catatan kalian itu sangat berguna. Makanya kalian buat diktat. Kalau buat diktat, akhirnya kalian bisa sistematis dalam mengajar. Kalian kan guru agama Katolik. Tidak ada diktat, sulit. Contohnya, kalian kan akan mengajar sakramen Ekaristi, mengajar katekumen. Kalian kan belajar namanya katekese katekumenat, belajar. Atau sakramentologi, belajar kan? Nah, kalau ada catatan-catatan itu kalian mudah. Apa sebabnya kita katekumen itu 1 tahun di gereja Katolik tuh? Minimal ya, itu bukan maksimal, minimal. Aswendo Atmowiloto itu dia katekumen 20 tahun. Ya kan? Karena menjadi Katolik itu tidak langsung jadi Katolik. Butuh yang namanya ya, proses pertumbuhan iman yang nyata. Orang menjadi Katolik itu sudah beriman. Mengapa kalian dibaptis? Karena orang tua kalian beriman. Dan karena orang tua kalian beriman, sakramen perkawinan itu tujuannya adalah mendidik anak secara Katolik. Ya, makanya kalian harus mengajarkan agama Katolik. Dan mengingat hubungan perdagangan yang erat antara Cina dan Nusantara, ada kemungkinan bahwa pengaruh Kristen juga sempat masuk ke Nusantara meskipun tidak meninggalkan jejak yang jelas. Kemudian kesimpulan, ya. Pada abad ke-7 belum ditemukan bukti yang kuat mengenai keberadaan gereja atau komunitas Kristen di Nusantara. Namun kontak perdagangan dengan pedagang Persia, India dan Cina yang sudah mengenal kekristenan menunjukkan kemungkinan bahwa ajaran Kristen sudah mulai dikenal meskipun belum berkembang secara luas. Perkembangan kekristenan di Nusantara baru benar-benar terlihat pada abad ke-14 hingga 16 dengan kedatangan bangsa Portugis. Nah, itulah catatan sejarah yang bisa dikritisisasi atau yang bisa dibuat penelitian kembali kalau kalian ingin menjadi peneliti.
Jadi saya harapkan ya kita sudah masuk ke tengah semester ini. Kalian sudah 4,5 semester. Nah, 4,5 semester. Sebentar lagi akan masuk ke semester 5. Saya berharap budaya atau tradisi model seperti ini jangan dilakukan kembali lah. Ya. Karena kita hidup dalam masa Covid dulu, jadi kalian tuh menganggap sesuatu itu tidak serius. Kita sersan, serius tapi santai. Ya. Banyak tugas-tugas yang harus kalian revitalisasi kembali. Itu tadi. Tugas-tugas apa tadi? Ya kan? Mulailah berdoa tiap hari. Mulailah membaca kitab suci. Mulailah terima sakramen Ekaristi dalam misarian. Ini pun hari Jumat bersungut-sungut datang. Seminggu sekali wajib ke gereja, ke kapel. Mulailah lapor ketua lingkungan, ikut komunitas. Sakit memang. Nah, baru lapor. Udah berapa tahun kamu tinggal sini? 2 tahun, Pak. Padahal, dari mana kamu? Sanggau. Anak siapa ya? Mulai turun. Karena tak kenal maka tak sayang. Tapi tidak begitu kok. Orang Katolik penuh kasih. Tolong ya, yang tinggal di asrama, pondokan dan sebagainya, cari tahu ketua lingkungan. Ya pondokan ini kita tidak tahu. Semoga tidak menjadi tinggal di ya begitulah. Ya. Jadi kalau ada indikasi, mohon maaf ya, kalau ada lihat kawannya indikasi agak berbeda, agak mulai sesat, agak serong-serong, cepat lapor supaya bisa didoakan. Ya kan mana tahu, hidup kita ini kan batas waktunya terbatas. Baik, sampai di sini ya, nanti silakan jangan lupa batas untuk mengumpulkan tugasnya hari Rabu. Tolong semuanya mengumpulkan supaya nilainya cepat masuk. Itu baru 50% tuh. Nanti baru 50%-nya adalah mengumpulkan makalahnya pada saat ujian. Sebelum ujian nanti ketua kelas ya, Naca, langsung diambil. Ya. Kemudian ya, saya enggak mau kayak si Anok dulu tuh. Pak, saya Pak, belum Pak, katanya. Masih ingat saya. Ya kan, waktu ilmu sosial dasar dulu. Enggak diterima, dia masih semester 1. Ini udah semester 4. Ya kan? Ada dong orangnya. Ya. Kalau enggak ingat, lupa dia. Ya kan? Lalu untuk videonya jangan sampai kalian menilai pas hari tanggal 20 itu. Kasihan kawannya. Ya. 20 jam 23:59 detik ke 59. Ya. Jelas ya? Loh, begitu juga untuk mengumpulkan tugas makalahnya yang digital. Hari Rabu jam 23:59 detik. Ya. Kemudian resume-resumenya kalian lihat saja di adlinknya. Karena memang saya belum bisa mengaktifkan adlinknya karena kita kan banyak liburnya nih. Seharusnya ada Zoom ya, tetapi nanti di ya setelah UTS ya, karena kita tidak bisa, ya bukan salah kita, memang libur kan. Mau gimana ya? Emangnya kita mau hari Senin kemarin kita sendiri yang mau masuk kan, tidak mungkin. Saya tanya, masih libur gak? Masih, katanya. Oh udahlah. Jadi seperti itu. Jadi tolong segera dikumpulkan dan ingat untuk makalah pribadinya segera dibuat. Mudah kok. Udah ada belajar dari makalah sebelumnya kan? Nah, gampang. Tinggal cari foto, jangan pulang kampung. Suruhlah bapakmu, mamamu minta fotonya. Ya kan? Masa harus pulang kampung? Atau udah pulang kampung kemarin udah? Atau ini pulang kampung ya? Pasca nih. Hah? Pulang kampung lagi, udah libur kemarin, pulang kampung lagi. Minta ampun, luar biasa banyak duit. Oh yang dekat sih, yalah. Yang Ambawang, masa lalu tidak pulang kampung ya? Apa? Oh ada pertanyaan, silakan. Hah? Iya minimal 30 halaman lah.
Maksimal setebal-tebalnya kalau kamu memang bisa menulis. Kata 30 halaman itu udah malas kayaknya. Karena makalah pribadi itu kan pasti kalian tahu ceritanya. Saya dulu sekolah minggu sekian, suster ini, suster itu. Jadi begini, sebelum kita sampai ke situ ya, ada puzzle yang akan kalian temukan nih. Saya berharap itu nanti 5 tahun ke depan, tulisan kalian itu akan menjadi puzzle. Bisa jadi kalian ketemu dengan kawanmu untuk meng-cross check. Bukan suster Helena. Ya kan? Suster Herculana. Udah kamu salah nyebut kan. Di cross check. Atau adik tingkatmu menemukan. Bukan. Ya, salah nama. Revisi itu kan bisa jadi salah nama kan? Bukan Pastor Herman, tapi Pastor Hermanus. Kurang usnya rupanya. Ya, itulah tadi saya katakan. Sejarah itu diperbaiki tetapi bukan dicocokologi. Ya kan? Nah itu. Baik, itu saja ya. Oh, masih. Dia kan enggak tahu. Enggak tahu maka tak sayang. Silakan, Dek. Gimana? Tanya. Hah? Absennya kan di Edling. Ngapa? Kan saya absennya di Edling. Siapa yang enggak masuk? Ya enggak masuk ya resume lah kan ya. Beritahu Naca ya. Resume dikumpulkan paling lama hari Rabu yang enggak masuk. Ya. Yang sakit, yang ya saya tidak pernah mau nih. Dari dulu saya mengajar ya resume. Ya jujur saja lah, masa udah kuliah agama bohong. Udah terima sakramen tobat masih bohong enggak? Oke, baik, mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus. Kami bersyukur bahwa kami telah memasuki pekan suci pada hari Senin suci ini. Semoga karya agungmu selalu menyertai kami dan berkatilah kami yang akan merayakan Paskah. Kami merayakan Paskah karena kehendak Yesus Kristus yang telah mengorbankan diri di kayu salib dan wafat dan bangkit pada hari ketiga. Berkatilah kami agar kami selalu menjadi pribadi yang selalu setia kepada Kristus. Dan dengan perayaan terbesar, mujizat terbesar dalam sejarah umat beriman ini, kami menjadi pribadi yang yakin dan percaya bahwa satu-satunya jalan keselamatan, jalan kebenaran, dan jalan hidup adalah melalui Yesus Kristus. Berkatilah orang tua kami, saudara-saudari kami, para kerabat kami, agar kami dalam merayakan Paskah dapat saling mengampuni, dan kami dalam masa pertobatan ini selalu mengintrospeksi diri, bahwa kekuatan-Mu adalah kekuatan yang berasal dari kehendak surgawi. Dan kehendak Bapa di surgawi yang selalu menjadi kehendak kami. Dan kehendak Kristus adalah jalan keselamatan yang telah dianugerahkan. Dan dengan tuntunan Roh Kudus, kami menjadi pribadi yang hidup baru dalam Kristus. Semua doa kami serahkan peraturan Tuhan kami Yesus Kristus, hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve.